Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang kita alami sampai hari ini, percayalah Tuhan selalu menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia sendiri yang berjanji Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Kristus kita selalu dimuridkan. Bagaimana cara Tuhan memuridkan kita? Yaitu melalui firman yang kita dengar. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Di sana kita diajar, kita ditegur, kita dinasehati, bahkan kita mengalami apa yang namanya hal-hal yang mungkin sukar untuk dimengerti dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudara. Ya, justru ketika kita mengalami hal-hal ini, kita dibawa semakin naik untuk memahami dan mengenal pribadi Allah. Amsal 25 ayat 2 mengatakan, ya kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Dan kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Dari situ kita bisa melihat bahwa segala hal dalam hidup ini yang rahasia, yang kita tidak tahu, kita harus minta kepada Dia, Tuhan yang memang merahasiakannya. Karena kerahasiaan dalam hidup ini adalah kemuliaan. Sehingga tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Tidak ada orang yang bisa berkata, aku tahu semuanya. Karena hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu sebagai pengikut Kristus berbahagialah. Kenapa? Karena Dia menyingkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Dia menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang kadang tidak ada dalam hati dan pikiran kita. Bersyukurlah kepada Tuhan jika hari ini kita disingkapkan kebenaran firman Tuhan melalui firman Kristus. Karena firman Tuhan adalah jaminan untuk kita bisa memperoleh hidup yang sesungguhnya. Jika hari-hari yang kita lewati penuh dengan persoalan, pergumulan, yang masalah, sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, hubungan suami dan istri, hubungan dengan orang tua dan anak, dan lain sebagainya, firman Tuhan adalah jawaban. Oleh sebab itu pentingnya kita selalu dimuridkan. Cara Tuhan memuridkan kita. Yang pertama, mari kita akan melihat dalam Matius 28 ayat 16-20. Di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajar kita, memuridkan kita. Karena hanya satu guru kita, yaitu Yesus Kristus, dan hanya satu gembala kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga sampai hari ini kita digembalakan, kita dimuridkan, dan kita belajar dari satu pribadi, Yesus Kristus, yang diberitakan sampai hari ini. Berita tentang Injil adalah berita tentang pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu wajiblah kita sebagai pengikut Kristus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita murid-murid Yesus. Mari kita akan baca perikop Matius 28 ayat 16-20. Di situ judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perikop ini ada titik-titik poin-poin yang penting untuk kita renungkan baik-baik sebagai pengikut Kristus. Ya, di sana dikatakan ketika melihat Dia, murid-murid Yesus menyembahnya. Ini satu hal yang sangat penting sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Menyembah tidak hanya dengan gaya hidup kita waktu ibadah di gereja atau dimanapun. Kita menyembah, memuji. Ya. Namun berbicara tentang penyembahan ini adalah ketika kita menjalani hari-hari, menjalani hidup ini sebagai penyembah Tuhan. Sehingga lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Di situ kita juga menyembah Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah berat, tantangan yang berat, ujian iman yang secara pikiran kita tidak bisa. Namun Tuhan memberikan kita kekuatan. Disitulah letak di mana kita menjadi penyembah Tuhan. Menjadi murid Kristus yang tetap taat dan setia. Apapun yang terjadi. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Tuhan tidak menolong. Walaupun Tuhan tidak mendengar doanya. Walaupun Tuhan tidak memberikan jawaban. Namun mereka tetap percaya. Ini adalah iman yang luar biasa. Bagaimana dengan hidup kita sebagai pengikut Kristus? Apa kita tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar?
Tidak hanya ketika di gereja atau ibadah, tapi di setiap kehidupan kita. Kita bekerja, kita menghadapi masalah, baik dengan keluarga, dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan karyawan, bahkan dengan teman-teman dan sahabat kita. Disitulah letak penyembah yang benar, bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang sulit. Ya, kenapa saya katakan keadaan yang sulit? Karena kalau keadaan yang enak, yang mudah, semua orang pasti bisa. Tapi kenyataan dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan oleh persoalan-persoalan yang harus dengan sabar kita menanti pertolongan Tuhan, harus dengan tekun tetap setia melakukan yang baik-baik, walaupun kadang menjenuhkan, membosankan. Ya, kita harus tetap menghormati, kita harus bisa mengampuni, kita harus bersabar dengan orang lain, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Ya, yang seringkali kita ini tidak bisa bersabar atau kita tidak bisa mengampuni, justru dengan sahabat, dengan orang-orang dekat kita. Ya, justru di situ kita dilihat apa kita tetap menjadi penyembah yang benar, hidup dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Mereka yang percaya, yaitu murid-murid Yesus pada waktu itu, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan dia hidup, dan yang dia katakan semuanya benar. Oleh sebab itu mereka menyembah. Namun dikatakan di sini tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu? Karena mereka belum memahami betul, mengenal pribadi Kristus, mengenal sebagai pribadi Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga mereka pun harus dimuridkan lebih lagi karena pengenalan akan Tuhan, yaitu melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, hubungan kita secara pribadi. Jika kita hidup tinggal di zaman akhir, berarti kita harus belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin, saudaraku, sehingga kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Ya, sehingga di dalam 2 Timotius 3 ayat 12-13 dikatakan di situ, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini satu peringatan di dalam perikopnya berjudul iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi justru dalam pembacaan kitab suci kita bisa bertumbuh iman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Ya, sehingga ayat 12 tadi mengatakan memang setiap orang yang mau beribadah, hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sehingga aniaya itu bagian dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mendengarkan kabar di daerah Afrika, Nigeria, banyak hamba Tuhan yang mati. Mereka dibunuh karena mereka percaya Yesus dan mengikuti Yesus dengan setia, memberitakan kabar baik sehingga banyak orang yang bertobat. Namun ada kelompok-kelompok yang tidak suka sehingga mereka dibakar hidup-hidup. Dan masih banyak lagi kasus-kasus ya di mana orang-orang percaya pengikut Kristus, mereka mengalami aniaya, bahkan mereka harus mengalami penderitaan. Ya, dan mereka tetap setia mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi di dalam Matius pasal 28. Mereka yang masih ragu-ragu, mereka perlu dimuridkan. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu mengikut Yesus, memilih pribadi Yesus sebagai pribadi Allah yang hidup dan yang telah menjadi manusia, menjadi korban bagi penebusan dosa kita. Hari ini kita harus menjadi murid yang baik, harus tetap setia, bertekun, mengenal pribadi Allah melalui pembacaan Alkitab, pembacaan perenungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang memberitakan, asal itu adalah Injil kebenaran, Injil Yesus Kristus, firman Kristus yang diberitakan. Ya, saya percaya dan saya sangat yakin firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan yang akan memerdekakan. Karena keadilan kebenaran hanya ada pada pribadi Tuhan sendiri. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita bergairah, jangan ragu-ragu, semakin mantap. Mungkin beberapa tahun yang lalu, ya sebelum kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita masih ragu-ragu. Namun hari ini, saya mau ingatkan, di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada pengharapan. Ya, dengan bukti banyak murid-murid Yesus, mereka yang setia sampai akhir, sampai mati. Bahkan mereka memberikan hidupnya hanya untuk Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu apapun yang kita alami sampai hari ini, percayalah Tuhan menyertai kita. Dikatakan ayat yang 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini menjadi ayat sentral kita pada hari ini.
ya, pusat perhatian kita. Bahwa Yesus, dia menerima kuasa, ya, baik di surga dan di bumi. Ini satu kalimat penting yang harus kita pegang. Karena dia diberi kuasa otoritas. Ketika dia sebagai manusia, dia diberi kuasa untuk mengampuni. Dengan jalan memberikan dirinya dengan mati di atas kayu salib. Untuk menebus segala dosa kita. Sekali lagi berita tentang salib bagi orang yang tidak percaya itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya itu adalah kekuatan Allah. Untuk kita menghadapi zaman akhir yang semakin jahat. Manusia semakin tambah jahat. 2 Timotius 3 tadi katakan orang jahat semakin bertambah jahat. Penipu dan lain sebagainya akan semakin disesatkan. Dan mereka akan tersesat. Berbahagialah kita yang dimuridkan oleh Yesus sendiri. Sehingga kita mendapatkan terang, kita mendapatkan jalan, bahkan solusi ketika kita menghadapi jalan yang buntu, karena dia menyertai kita. Amin, Bapak Saudaraku. Poin yang kedua ini menjadi alasan untuk kita tetap setia menjadi murid Yesus. Karena Yesus dia mendapat kuasa. Ya, dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada manusia, bahkan nabi pun yang mendapatkan kuasa baik di surga dan di bumi selain daripada pribadi Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sebagai pengikut Kristus, kita dimuridkan oleh Yesus sendiri, oleh Gembala Agung kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jangan ragu, jangan tawar hati, dengan cara bagaimana kita harus setia tekun membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, melalui firman Kristus, Injil Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Allah dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan. Ajarlah. Hari ini kita belajar bersama. Hari ini saya yang menyampaikan firman Tuhan bukan berarti saya sudah hebat. Tapi karena Tuhan yang hebat. Tuhan yang memampukan untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita semua adalah murid Yesus. Kita semua diajar oleh guru yang sama. Oleh pribadi Tuhan yang sama. Oleh gembala sendiri yang sama, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita bersyukur, kita dibawa oleh Tuhan sendiri menuju kepada jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita terus mengajar, melatih orang-orang dekat kita. Kita semua dipanggil Tuhan juga untuk memuridkan, untuk mereka percaya kepada Yesus melalui kehidupan kita, melalui pengajaran firman Tuhan. Mereka bisa memahami kebenaran. Melalui firman Tuhan, mereka bisa mengenal pribadi Allah. Oleh sebab itu hari ini kita harus tetap semangat, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita diajar, dimuridkan oleh Yesus secara pribadi. Melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dimanapun sampai firman Tuhan digenapi. Amin, Bapak Saudara. Yang terakhir, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata ajarlah, itu berarti mengajar murid-muridnya untuk mengajarkan generasi setelah murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus pada waktu itu diajar oleh Yesus, dan murid-murid Yesus mengajarkan juga kepada generasi selanjutnya, kemudian generasi selanjutnya, sampai hari ini, sampai akhir zaman. Kita sebagai murid-murid Yesus terus mengajarkan ajaran Kristus, ajaran yang penuh kasih, penuh pengampunan, bahkan mengajarkan untuk bertobat dari segala cara hidup yang salah, untuk kita dibawa kepada kemenangan, hidup yang berkenan, di dalam kebenaran kekudusan yang Tuhan janjikan bagi mereka yang percaya. Amin, Bapak Saudaraku, karena Tuhan menyertai kita. Secara akal, secara pikiran kita tidak mungkin bisa hidup kudus menurut kekuatan manusia. Namun ketika Tuhan berkehendak, bagi dia Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi mereka yang percaya tidak ada yang mustahil. Kekudusan adalah milik Tuhan, dan segala hal wewenang apapun dalam hidup kita hanya Tuhan yang berkuasa. Jika Tuhan sudah menetapkan, jika Tuhan sudah memeteraikan, ya, menetapkan, mau mengampuni, ya, sehingga salah satu penjahat yang ada di kanan atau kiri Yesus yang bertobat, hari itu juga dia berkata, kamu bersama dengan aku ke dalam Firdaus. Kalau Tuhan sudah ngomong, tidak ada yang bisa ngeyel, ya, tidak ada yang bisa melawannya.
Kalau Tuhan sudah ngomong dosamu sudah diampuni, sudah. Sehingga Daud dalam Mazmur 32 mengatakan, berbagailah mereka yang diampuni dosa-dosanya dan tidak diingat-ingat lagi pelanggarannya. Amin Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu mari kita tetap semangat hari-hari ini. Jika ada yang sakit tetap percaya Tuhan menyertai. Ya, Tuhan memberi kekuatan iman kepada kita. Jika ada persoalan ekonomi, keuangan, bahkan hubungan suami dan istri, dengan anak-anak, ya minta belas kasih Tuhan supaya Tuhan berikan kasih dalam hidup kita. Sebab kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi segala macam pelanggaran. Mari Bapak Saudaraku minta kasih Tuhan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Karena kita sedang dan kita dimuridkan oleh Yesus sendiri. Sampai hari ini, bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Kita selalu dimuridkan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tujuan akhir dalam hidup kita adalah menjadi seperti Yesus. Karakter Kristus, benih ilahi, firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kita terima, itu akan terpancar melalui kehidupan kita semua. Pengikut Kristus. Amin, Bapak Saudaraku, tetap semangat dan jalani hari-hari ini. Dan apapun yang terjadi, ingat Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur. Firman-Mu yang menguatkan, Firman-Mu yang mengingatkan untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Karena Engkau yang memuridkan kami, Engkau yang menggembalakan kami melalui Firman-Mu, Firman yang hidup, Firman Kristus yang membawa kepada jalan dan kebenaran. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni segala yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan kami. Kuduskan dan sucikanlah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.